Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burda, kita akan mendengarkan nasihat hikmah dari murid dari Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, di dalam kitab Tuhfatul Ashraf Bijamil Kalam Habib Muhammad bin Hadi Segaf. Beliau memulai daripada yaitu tentang kehidupan manusia, di mana manusia ini hidup di alam dunia tidak pernah luput dari yang namanya dosa, tidak pernah luput dari yang namanya salah, tidak pernah luput dari yang namanya lalai. Pasti yang namanya hidup pasti pernah jatuh di dalam satu kesalahan atau satu dosa. Dan ternyata kata Habib Muhammad bin Hadi, sumber dari seluruh kesalahan, seluruh dosa adalah satu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta yang terlalu atau sangat menginginkan kemegahan atau kemewahan dunia itu merupakan sumber dari segala macam kesalahan. Karena apabila orang sudah berambisi, ingin bermegah-megah, ingin bermewah-mewah, otomatis dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya. Dia akan langgar norma-norma, dia akan langgar daripada peraturan agama, dia tidak memperdulikan apapun sampai tujuannya itu tercapai. Oleh karenanya Nabi bilang, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Berarti kalau begitu kebalikannya, kata Habib Muhammad bin Hadi, wa idza kana hakadza fatbughdud dunya ra'su kulli khair wa atiyah. Sebaliknya berarti kalau begitu, apa? Kalau kita menjauhi daripada yaitu yang namanya cinta yang sangat terhadap dunia, bermegah-megah, bermewah-mewah dengan yang namanya dunia, apabila kita kurangi, kita jauhi, itu merupakan sumber dari kebaikan, sumber daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa madzaka, dan tidaklah itu, kata Habib Muhammad bin Hadi, seperti itu illa, kecuali dikarenakan apa? Anna dunya saharah makkarah gaddarah qattalah. Dunia ini labelnya macam-macam, gelarnya banyak. Dikarenakan dunia ini adalah tempat di mana seseorang berani untuk yaitu menyihir kepada teman sendiri. Dia berani nyantet teman sendiri. Dan di dunia ini adalah tempatnya orang berbuat makar, berbuat licik, berbuat curang. Gaddarah, di alam dunia ini orang berani untuk berkhianat. Qattalah, bahkan dunia ini begitu amat kejam, sampai-sampai orang berani untuk membinasakan sesama. Ini dikarenakan semuanya adalah duniawi. Kama fi kisati sahibin Nabi Allah Isa ala nabiyina wa alaihi abdullah salah wa salam al-masyhura. Sebagaimana cerita dulu pernah terjadi, bukan di zaman Nabi, tapi di zaman sebelum Nabi, yaitu yang terjadi kepada zamannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Diceritakan bahwasannya Nabi Isa ini adalah disebutkan azhadul zahidin, paling zuhudnya di antara orang-orang yang zuhud. Wala syai' ma'ahu minad dunya, sampai-sampai Nabi Allah Isa ini tidak memiliki sesuatu apapun daripada hal-hal duniawi, saking zuhudnya beliau. Diceritakan bahwasannya yang masyhur ini yang terjadi pada zaman Nabi Allah Isa, wahya anna Nabi Allah Isa alaihi salam sar fi sahiyatih, bahwasannya dulu Nabi Allah Isa itu sedang berjalan di dalam yaitu pengembaraannya. Beliau ini adalah sosok yang suka berkelana, orang yang suka sosok berjalan, berkeliling, berdakwah, sehingga dijuluki Al-Masih,
yang selalu berjalan kemana-mana. Kebetulan diceritakan kata Habib Muhammad bin Hadi, wa ma'ahu rafiqluh, beliau kebetulan ada orang yang menemani, nggak sendirian Nabi Allah Isa waktu itu. Wa kana ma'ahuma thalathatu arghifah, kebetulan bersama mereka berdua Nabi Isa beserta orang yang menemaninya itu berbekal dengan 3 potong roti. 3 potong roti. Falamma wasala ila makanin, maka ketika mereka berdua sampai kepada satu tempat, mereka berdua istirahat. Ketika di dalam istirahatnya, qala lahu Nabiullah Isa, maka Nabi Isa berkata kepada teman yang menemani perjalanannya, hatil khubuz, coba siniin itu yang namanya perbekalan roti kita. Fa'atahu bigirsain faqat, maka ini orang yang menemani Nabi Isa ketika diminta untuk memberikan roti perbekalan, maka yang diberikan kepada Nabi Isa itu ternyata yang dibawa cuman 2 potong roti saja dari 3 potong roti bekal beliau, yang dibawain cuman 2. Faqala lahu, maka Nabi Isa heran, dia tanya kepada temannya ini, aina tsalits, di mana yang ketiga? Ini kan 2 potong, tadi kita berbekal 3 potong, yang 1 potong lagi kemana? Faqala rajul ma adri, maka ini orang menjawab pertanyaan Nabi Isa, dia bilang enggak tahu. Ya udah, karena dia tidak tahu, fa'akala huwa girsan wa akala rajul girsan, akhirnya terpaksa Nabi Isa makan sepotong, sisanya 1 potong lagi dimakan oleh temannya yang menemani perjalanan tersebut. Wasar ila an wasala ilal bahr, sampai akhirnya mereka berdua meneruskan perjalanan berkelana sampai di tepi lautan. Fafarasha Nabi Allah Isa sajadatahu alal bahr, maka Nabi Allah Isa ketika sampai di depannya itu lautan, beliau membentangkan daripada sejadahnya di atas air lautan. Fasar huwa warrajul alal ma' fawqas sajadah, maka itu yang namanya sejadah yang dibentangkan oleh Nabi Isa nggak basah, justru bisa berjalan beliau beserta temannya di atas air mengendarai sejadah yang terbang, ila an wasala ila janibil akhar, sampai mereka berdua bisa menyeberangi lautan tersebut sampai ke tepian yang lain. Faqala lahu, maka Nabi Isa setelah memperlihatkan mukjizatnya bisa berjalan di atas air dengan menggunakan sejadah tidak basah sedikit pun, dia tanya lagi kepada orang tersebut, bihaqqi man araka hadhil mu'jizah, demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu mukjizat ini, man akalal girs, siapa yang makan sepotong lagi? Masih penasaran Nabi Isa, siapa yang makan sepotong lagi? Tadi ada 3 potong, ana makan sepotong, ente makan sepotong, 1 lagi kemana? Fagala, maka ini orang tetap dengan pendiriannya, dia bilang la adri, saya nggak tahu. Nabi Isa, saya nggak tahu. Fasar, maka akhirnya Nabi Isa di tepi pulau yang berikutnya dia melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan lapar lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Fara'a dhabiyah, Nabi Isa melihat seekor rusa. Fanadaha, maka dengan mukjizat beliau itu rusa dipanggil oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Faja'atil dhabiyah, itu rusa dengan mukjizat beliau datang sendiri ke Nabi Allah Isa, kemudian fadzabahaha, disembelih itu yang namanya seekor rusa tersebut, wasyawwaha, kemudian setelah disembelih, dibersihkan, lalu dipanggang. Wa akala minha, kemudian setelah beres dipanggang, maka mereka berdua Nabi Isa beserta sahabatnya memakan, yaitu rusa yang sudah dipanggang tersebut. Tsumma qala lahu, kemudian setelah beres dimakan kenyang,
Nabi Isa berkata kepada sahabatnya, "Alifil 'idham." Coba kau kumpulkan, bungkus ini yang namanya tulang belulang yang telah kita makan tadi, tersisa tinggal tulang-tulangnya. Bungkus, kumpulin. Falaffaha, kemudian dikumpulin, dibungkus oleh temannya. Faqala laha, maka Nabi Allah Isa berkata kepada tulang belulang, sisa daripada rusa yang telah dimakan oleh dia dengan sahabatnya ini, berkata begini, kuni kama kanat biidnillahi ta'ala. Jadilah engkau, wahai seekor rusa, kembali seperti sedia kala dengan izin Allah yang maha tinggi. Faqamat kama kanat. Akhirnya dengan mukjizat Nabi Allah Isa yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati, maka ini tulang belulang yang sudah dimakan berubah menjadi rusa kembali dan bangkit ini rusa seperti sedia kala. Maka setelah itu Nabi Isa berkata lagi kepada temannya, faqala lahu bihaqqi man araka hadhil mu'jizah man akalal girs. Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu mukjizat ini, siapa yang makan itu yang sepotong roti tadi? Ini udah dilihatin dua mukjizat. Mukjizat pertama bisa berjalan di atas air. Mukjizat kedua itu rusa bisa dipanggil, nurut, disembelih, dimakan, udah beres jadi tulang belulang, jadi lagi seperti sedia kala. Apa jawabannya? Faqala ma adri. Saya nggak tahu, Nabi Isa, saya nggak tahu. Oh, ini orang masih kekeh, masih tetap, masih cengkal. Akhirnya apa yang terjadi? Fasar ila an wasala ila makanin. Akhirnya Nabi Isa meneruskan perjalanannya sampai mereka berdua sampai kepada satu tempat bebatuan. Fajalasa Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka di atas bebatuan tersebut Nabi Isa duduk. Warajul gariban minhu. Dan kebetulan orang tadi duduk dekat dengan Nabi Allah Isa. Fajama'a Nabi Allah Isa thalatha hathiyat min hasa. Kemudian Nabi Isa mengumpulkan 3 bongkahan batu daripada batu-batuan yang ada di daerah tersebut. 3 bongkahan batu diambil oleh Nabi Isa. Waqala, seraya Nabi Isa berkata kepada 3 bongkahan batu tersebut yang dikumpulkan oleh beliau, kun zahaban biidnillahi ta'ala. Jadilah engkau wahai batu yang 3 bongkahan tersebut menjadi apa? Menjadi zahab, menjadi emas dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Fasara zahaban ahmar. Akhirnya itu 3 bongkahan batu tersebut yang dikumpulkan oleh Nabi Isa berubah tiba-tiba menjadi yaitu emas yang kemerah-merahan. Emas dengan kualitas yang sangat tinggi, lebih daripada 24 karat ini. Faqala Nabi Allah Isa. Ini tes yang ketiga. Nabi Isa bertanya lagi kepada temannya. Apa ucapan Nabi Isa? Hadza li. Ini 1 bongkahan milik saya, ya. Ini buat saya. Wa hadza lak. Nah, ini 1 lagi nih, 1 bongkahan batu nih, 1 batu buat ana, 1 lagi batunya buat kamu. Nah, terus yang terakhir gimana? Yang 3 nih. Wahada liman akalal gils. Nah, yang ketiga nih buat orang yang makan roti. Nah, yang makan roti dia dapat yang ketiga nih. Karena anak sepotong, ente sepotong. Nah, ini yang bongkahan terakhir milik orang yang makan roti. Akhirnya ketika ngomong seperti itu, faqala rajul ana akaltuhu. Nah, baru ngaku di situ. Dia baru ngaku, iya ya Nabi Isa, saya orangnya yang makan itu potongan yang ketiga tadi. Kenapa? Karena ditawarin emas. Ketika ditawarin emas, baru dia ngomong, iya saya makan potongan yang ketiga. Faqala lahu Nabi Allah Isa. Maka ketika mendengar pengakuan sahabatnya ini, Nabi Isa berkata kepada temannya ini, adz-dzahab jami'uh lak. Ini semua 3 bongkahan batu emas kemerah-merahan ini semuanya udah milik kamu, buat kamu, kata Nabi Isa.
Wala urafikuka, mulai saat ini ana nggak bisa temenan lagi sama ente. Kenapa? Li'anni ma urafiku khainan, karena anak ini sebagai nabi, anak ini sebagai rasul, tidak bisa rekanan, tidak bisa berteman dengan orang pengkhianat. Fasara Nabi Allah Isa, akhirnya Nabi Isa melanjutkan perjalanan dakwahnya sendirian. Faqa'ada rajul inda dhahab, akhirnya si orang tadi yang ngaku demi mendapatkan bongkahan emas yang ketiga, akhirnya dapat tiga-tiganya, dia duduk di samping emas tersebut. Wa arada an yahmilahu famastata'a hamlahu kullahu, dia coba untuk mengangkat, membawa tiga bongkahan batuan tersebut yang menjadi emas, tapi nggak sanggup saking beratnya tiga bongkahan batu yang menjadi emas tersebut. Tapi lucunya, walam tatib nafsuhu bi akhdil ba'd wa tarakal ba'd, tapi saking rakusnya, udah tahu kagak sanggup bisa bawa, saking banyaknya, saking beratnya itu yang namanya emas tadi, batu berubah jadi emas, tapi dirinya tidak membiarkan, hatinya kagak ngasih, nafsunya kagak mau apa, ngambil sebagian tinggalin sebagian, kagak mau ogah, saking rakusnya pengen dibawa semuanya, padahal kagak sanggup. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Dicoba dibawa, gak bisa, dicoba dibawa, ila an wasala ilaihi rajulani, sampai akhirnya sampai kepada orang tersebut yang berusaha membawa emas gak sanggup. Dua orang tiba-tiba datang. Fara'aya dhahaba indar rajuli, akhirnya dua orang tadi melihat, oh ada emas ini gede-gede di sisi orang tersebut. Fa'arada an ya'khudahu, akhirnya dua orang tadi dia lihat, wah ini tiga bongkahan emas nih, dia nggak sanggup bawa nih, kita berdua ayo. Akhirnya keduanya ini mau ngambil daripada emas tersebut yang dua bongkahan tadi. Akhirnya apa yang terjadi ketika mau diambil? Faqala lahuma, ini orang saking rakusnya, saking kagak mau ngebagi, dia bilang begini kepada kedua orang tersebut, ma yambaghi anta khudha haqqi wa la lakum syai', enggak berhak ya, enggak ada haknya ente sedikit pun pada emas ini, enggak ada, ente enggak bisa ngambil hak ana, ente enggak ada hak, berdua enggak ada haknya di sini sama sekali, sedikit pun kagak ada, enggak akan bakal ana kasih. Akhirnya karena kagak dikasih, kedua orang ini karena sama-sama rakus, sama-sama pengen, fa'arada an yaktulahu, akhirnya kedua orang ini mengancam apa? Akan membunuh orang tersebut karena kagak ngasih emas. Faqala lahuma, akhirnya ketika mau diancam, mau dibunuh, baru dia ketakutan, waduh kalau anak dibunuh ntar emas anak bagaimana? Udah diakalin sama dia, saking rakusnya diakalin juga, udah terancam masih ngakalin. Apa akalnya? Adzahab bainana, ya udah kalau begitu jangan bunuh, sekarang kita bagi aja, ini emas kita bagi antara kita. Gimana baginya? Thuluthun li, yaudah sepertiga buat aneh, wa thuluthani lakuma, ya udah yang 2/3 buat ente, kan ada 3, 1 buat ana, ya udah dua-duanya buat ente berdua ya. Faradhiya, akhirnya setelah diancam mau dibunuh baru dikasih, ya udah mereka akhirnya berdua ridho dengan pembagian tersebut. Fajalasu inda dhahab, akhirnya mereka bertiga karena sudah sepakat terbagi, nah mereka duduk. Ketika duduk apa yang terjadi? Lapar. Ketika lapar akhirnya faqala lahu, dua orang tadi berkata kepada orang yang tadi ngebagi emas, temannya Nabi Isa tadi, khud qit'ah min hadzal dhahab, udah sekarang begini aja dah, karena kita lapar, ini emas gak bisa ditinggal, ente ambil aja sepotong aja, jangan banyak-banyak, sepotong dari emas ini, fasirha, maka kamu sekarang bawa,
berangkat bawa ini sepotong tersebut, hatilana biha aklan, udah ente bawain ke sini makanan dari sepotong emas tersebut, ente tukurin ke tukang emas duitnya, beli makanan buat kita semua makan. Faqama, akhirnya nih orang nurut, dia bangun, fa akhadha qit'ah minadz dzahab, dia nurut, dia ambil sepotong daripada emas tersebut karena dia lapar juga, sama-sama bertiga lapar. Wasar ya'khudal akal lahu, akhirnya dia berangkat untuk mengambil makanan, dia cari perumahan, dia cari yaitu pedesaan, pasar yang terdekat, lalu dibeli makanan untuk temannya yang berdua tadi, untuk dirinya. Faqala fi nafsihi, di tengah jalan dia mikir lagi, dia ngomong di dalam dirinya, dia syai'in uqasimuhuma, ngapain juga ya ana bagiin buat mereka berdua, az-zahab li, ini kan emas punya saya, waz-zahab haqi, ini kan haknya saya udah dapat, ngapain ana bagi-bagi, kok ana bodoh banget ya beliin makanan buat dia. Fa'admara fi nafsihi annahu ya'khudhas summan, akhirnya dia menyembunyikan di dalam hatinya, mulai dia mikir, dia cari yang namanya cara untuk apa? Nyari yang namanya racun. Wa yatrahuhu fil akli lahuma, nanti tuh racun ditaruh di atas makanan milik mereka berdua. Fa idza akala mata. Nah, kalau udah itu yang namanya racun tersebut dimakan, pasti itu yang namanya mereka berdua mati. Ya akhudhu dhahab li nafsih, ya udah kalau bisa mereka berdua mati, Anda bisa ngambil emasnya buat diri Anda semuanya, nggak ada dibagi-bagi lagi. Fashtara minas suml qati', maka langsung dia cari itu yang namanya racun yang paling mematikan di negeri tersebut. Dia beli itu racun yang paling mematikan, man akalahu yamutu halan. Dia cari racun yang mana reaksinya paling cepat, siapa yang makan langsung mati seketika. Fatarahahu fil akal, akhirnya racun tersebut ditaruh di makanan milik dua orang tersebut. Wa qala al-ithnani, nah ketika ditinggalkan oleh orang tadi, kedua orang ini berkata, mereka bermusyawarah, fima bainahuma, musyawarah antara mereka berdua, sama-sama rakus juga. Dia ngomong begini, yang satu kepada temannya, laisyainu tihi thuluthan, buat apa ya kita bagi sepertiga buat dia, ngapain juga, ini kan ente mana, bener juga, ngapain kita bagi ya sepertiga. Udah gini aja, idza jaa naqtuluhu, kalau dia datang kita bunuh aja langsung dia orang. Dia datang nih bawa makanan, udah langsung bunuh aja. Terus wa nuqassim dzahab nisfain, kita bagi dua emasnya, ya enggak? Nisf lak wa nisf li, setengah buat ente, setengah buat ana. Akhirnya apa yang terjadi? Kita dapat 1/2, ente 1/2, ana 1/2. Nah, falamma wasala rajul, maka ketika orang tersebut sampai membawa makanan, gatalahu, langsung, gak panjang lebar, kagak ngomong, gak ada basa-basi, langsung dibunuh. Ketika sudah dibunuh, beres, emas milik mereka berdua lapar. Ketika lapar, fa'akalathnani minal akal, akhirnya karena ada makanan, daripada mubazir, saking laparnya, rakusnya, akhirnya dimakan itu makanan. Ketika dimakan itu makanan yang sudah diracun, famata jami'an indadz dzahab, akhirnya mereka berdua mati seketika keracunan dengan sebab racun yang sangat mematikan di makanan tersebut. Akhirnya mereka berdua mati beserta orang yang tadi dibunuh mati, semuanya mati di samping daripada bongkahan emas 3 tersebut. Akhirnya Nabi Isa berdakwah sampai memiliki murid-murid pengikut beliau yang dijuluki dengan Hawariyun.
Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat setia Nabi Allah Isa alaihissalam, murid-murid yang selalu mengikuti Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berkelana melewati tempat tersebut pada tahun berikutnya, Nabi Isa mendapatkan satu keanehan. Apa? Karena murid-muridnya bingung ngelihat kok ada 3 mayat, di sampingnya ada 3 bongkahan emas, ada sisa makanan. Ini apa yang terjadi di sini? Yang satu mati, yang 2 kayaknya keracunan makanan, makanannya masih ada, udah itu ada emas. Maka ketika itu kaum Hawariyin bertanya kepada gurunya, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa teringat dengan kejadian pada tahun yang lalu yang pernah dialami oleh beliau beserta teman yang berkhianat kepadanya. Ketika dilihat keadaan seperti itu langsung paham. Nabi Isa lalu menceritakan bahwasannya dulu pernah kejadian seperti ini. Oh, berarti mereka ini seperti ini. Akhirnya setelah menceritakan kejadian tersebut, maka Nabi Isa berkata kepada Hawariyin, nasihat beliau apa? Unduru, coba kalian cermati, coba kalian perhatikan, coba kalian ambil hikmah. Kaifa sana'atid dunya bihim, bagaimana dunia bisa mempermainkan mereka sampai mereka akhirnya terpermainkan oleh dunia. Yang ada mereka nggak dapat apa-apa dari dunia, mereka semua binasa karena dunia. Faqama inda dhahab, akhirnya Nabi Isa berdiri di samping daripada emas-emas yang dulu pernah dirubah oleh beliau dari batu menjadi emas. Waqala, seraya berkata Nabi Isa, kun kama kanat, jadilah engkau seperti sedia kala wahai emas. Fasarat dhahab hasan kama kana, akhirnya itu emas berubah kembali menjadi batu-batuan seperti sedia kala. Karena inilah sebabnya kata Nabi Isa, mereka menjadi binasa dikarenakan rakusnya mereka, terlalu cintanya mereka yang sangat terhadap dunia, akhirnya menjadi penyebab kematian mereka semua. Karena sebab fitnah zahab yaitu emas tersebut dikembalikan lagi oleh Nabi Allah Isa. Maka di akhir Habib Muhammad bin Hadi Segaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, wahai Allah, la taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia itu adalah sebagai cita-cita ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia adalah tujuan puncak ilmu kami. Wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna, jangan berikan kekuasaan orang yang tidak takut kepadamu, tidak sayang kepada kami dengan sebab dosa kesalahan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah.